Halo teman-teman mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini kita masuk pembahasan penting banget di arsitektur sistem informasi. Komunikasi dalam arsitektur enterprise. Kita juga bakal ngebahas model simbolis dan model semantik. Jadi fokus ya, biar nanti pas diskusi di grup kalian udah paham duluan. Nah, coba perhatikan gambar di layar. Ini adalah diagram yang menjelaskan bagaimana enterprise punya arsitektur dan bagaimana arsitektur itu direpresentasikan. Jadi gini, teman-teman. Enterprise itu adalah organisasi atau perusahaan yang kita pelajari di video sebelumnya. Nah, setiap enterprise pasti punya arsitektur. Ibarat rumah kontrakan mahasiswa, arsitektur itu kayak denah rumahnya. Misalnya, kalian bikin grup diskusi, pastikan ada aturan main, siapa ketua kelompok, siapa yang jaga deadline tugas, dan sebagainya. Nah, itu seperti arsitektur di dalam organisasi kalian. Arsitektur ini, dalam konteks sistem informasi, diwujudkan dalam dua jenis model. Di gambar, lihat, ada dua kotak besar di bawah, yaitu symbolic models di sebelah kiri dan semantic models di sebelah kanan. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, symbolic models atau model simbolik. Ini adalah cara kita menyatakan atau mengekspresikan arsitektur tadi. Kalau di kehidupan kampus, ini kayak kalian bikin poster kegiatan organisasi. Simbol-simbolnya itu kayak diagram, grafik, tabel, atau skema tertentu. Misalnya, kalian bikin diagram alur sistem pengumpulan tugas kuliah. Itu adalah symbolic representation. Mudah dilihat, tapi biasanya butuh penjelasan biar orang ngerti. Nah, sebelah kanan ada semantic models atau model semantik. Ini lebih dalam lagi, karena dia mengabstraksi arsitektur tadi. Kalau simbolik itu permukaan, semantik ini kayak filosofi di balik semua itu. Ibaratnya, kalian nggak cuma tahu alurnya, tapi ngerti kenapa alur itu dibuat. Misalnya, kenapa sistem pengumpulan tugas harus lewat Google Classroom? Karena lebih efisien dibandingkan WhatsApp. Jadi, semantik model itu menangkap makna atau konsep di balik simbol-simbol tadi. Di tengah kedua model ini, ada panah bolak-balik yang bertuliskan interpreted by. Maksudnya, simbolik model itu dibaca atau diinterpretasikan supaya bisa jadi semantik model. Tapi, sebaliknya, semantik model juga bisa digunakan untuk membuat simbolik model yang lebih akurat. Jadi, ini proses timbal balik. Lalu ada garis dari enterprise ke architecture yang bertuliskan has yang artinya memiliki. Artinya simple. Setiap organisasi punya arsitektur. Dari arsitektur ada dua cabang, expressed by ke symbolic models dan abstracted by ke semantic models. Jadi, arsitektur itu diwakili oleh simbol, tapi juga punya makna abstrak yang lebih dalam. Kalau kita kaitkan ke kehidupan di Gorontalo, gampangnya gini. Bayangkan ada event tahunan seperti Festival Karawo. Itu adalah enterprise. Semua pengaturan, mulai dari pembagian kerja panitia, jadwal acara, sampai dekorasi, itu arsitekturnya. Terus, jadwal acara yang kalian bikin dalam bentuk tabel, itu simbolik model. Tapi alasan kenapa acara itu dimulai sore, karena pengunjung lebih ramai di jam itu bagian dari semantik model. Jadi, dalam membangun sistem informasi, kita harus paham dua jenis model ini supaya arsitektur yang dibuat relevan, efisien, dan sesuai kebutuhan. Kita lanjutkan ke komunikasi. Kenapa penting komunikasi dalam arsitektur enterprise? Coba bayangin situasi di Gorontalo, kalian mau bikin sistem untuk event besar seperti Festival Karawo. Banyak pihak terlibat, mahasiswa, dosen, sponsor, bahkan pemerintah daerah. Kalau sistemnya cuma dipahami tim kalian, nggak bakal jalan. Komunikasi jadi kunci. Tujuannya apa? 1. Memastikan semua orang paham rancangan sistem. 2. Membantu memilih pendekatan pemodelan yang sesuai situasi. Teknik komunikasi apa aja yang bisa digunakan? 1. Brown paper session. Bayangkan kalian kerja kelompok untuk tugas akhir. Kalian tempel semua ide di kertas besar, lalu diskusi bareng. Teknik ini cocok buat menggali ide dari berbagai sudut pandang.
2. Elicitation interview. Pernah nggak sih wawancara dosen buat tugas? Nah, teknik ini mirip. Analis atau arsitek tanya hal-hal detail ke stakeholder untuk dapat informasi. 3. Workshop. Ini interaktif banget. Biasanya melibatkan beberapa orang yang langsung kerja bareng di satu model. Misalnya, tim kalian bikin diagram sistem festival Karawo bareng sponsor dan panitia. 4. Validation interview. Di sini analis memastikan model yang dibikin sudah sesuai ekspektasi. Ibarat revisi skripsi, kalian tanya ke dosen pembimbing, udah sesuai belum revisi skripsi saya, Pak Bu? 5. Committing review. Kalau banyak alternatif model, kumpulkan stakeholder untuk pilih model yang paling sesuai. 6. Presentation. Pasti udah familiar kan? Presentasi itu penting buat menjelaskan sistem ke audiens besar. Misalnya, kalian presentasi ke organisasi mahasiswa di aula kampus. 7. Mailing. Ini buat komunikasi massal. Kalau kalian mau kasih tahu banyak orang sekaligus, tinggal kirim email berisi diagram atau model sistem. Jadi, apa pelajaran dari semua ini? Komunikasi dalam arsitektur enterprise itu kayak koordinasi panitia acara kampus. Kalau nggak ada komunikasi yang jelas, acara bisa berantakan. Dan jangan lupa, model simbolik dan semantik adalah alat yang bikin rancangan kalian lebih mudah dipahami dan dijelaskan ke orang lain. Semangat terus teman-teman UNJ. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu buat diskusi di grup kelas.